Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Persimpangan Jalan Sudirman Medan kembali dibuka setelah ditutup selama 3 pekan. Masih amankah untuk dilalui? Polisi pastikan dokumen administrasi jasad yang digunakan sebagai alat pembelajaran praktikum atau kadaver di kampus Universitas Prima Indonesia telah lengkap. Wali Kota Medan perintahkan penyelidikan dugaan pembuatan KTP Medan oleh pengungsi Rohingya saat memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Beredar video 8 orang pengungsi Rohingya memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dan memiliki KTP yang diduga dibuat di Kota Medan. Wali Kota Medan memerintahkan pengusutan kasus ini. Jika terbukti adanya keterlibatan aparat pemerintah Kota Medan akan diberikan hukuman berat. 8 orang pengungsi Rohingya memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dan memiliki KTP yang diduga dibuat di Kota Medan. Video direkam di salah satu rumah warga di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan badan, ditemukan kartu tanda penduduk NTT dengan nama yang berbeda serta alamat yang berbeda. Pengungsi Rohingya itu datang secara terpisah dari Kota Medan ke Desa Takirin pada 15 November, 24 November, dan 5 Desember 2023. Berdasarkan pengakuan tujuan pengungsi ini masuk ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Menanggapi KTP pengungsi Rohingya yang diduga dibuat di Medan, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan telah berulang kali mengingatkan aparatur pemerintah Kota Medan tentang larangan memperjualbelikan data kependudukan untuk kepentingan apapun. Jika terbukti adanya unsur keterlibatan aparatur pemerintah Kota Medan dalam pembuatan KTP pengungsi Rohingya, Wali Kota Medan itu mengancam akan memberi sanksi dan hukuman berat kepada bawahannya. Di Suduk Capil dan kemarin dari kecamatan dan kelurahan saya selalu sampaikan tolong untuk data diri khususnya KTP Medan ini tolong jangan dimain-mainkan. Namanya buat KTP Medan hanya untuk berobat. Ada beberapa kasus, ada juga yang kemarin kita temukan pemalsuan data agar bisa kerja di luar negeri. Nah ini kasus seperti ini lagi saya selalu sampaikan siapapun yang dari pemerintah Kota Medan, aparat dari pemerintah Kota Medan kalau ikut terlibat kita akan hukuman berat. Sebelumnya, terdapat beberapa kasus penyelewengan data yang digunakan untuk berobat maupun untuk bekerja di luar negeri. Tuti Aluyah Lubis melaporkan dari Medan. Merasa rumah disita dan dilelang secara tiba-tiba tanpa ada putusan hukuman membuat Robert Edison Siahaan menggugat KPK dan lembaga negara lain yang bersangkutan. Proses persidangan dilakukan memasuki tahap pengumpulan berkas bukti dari para tergugat. Sidang dugaan perbuatan melawan hukum atas gugatan Robert Edison Siahaan terhadap sejumlah lembaga negara atas harta miliknya digelar pada Rabu pekan lalu. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim menerima bukti yang diajukan para pihak, baik dari RS Siahaan melalui penasihat hukumnya maupun dari ketiga tergugat. Begitu bukti diterima, Ketua Majelis Hakim bersama hakim anggota memeriksa bukti surat yang diberikan para hakim. Pemeriksaan berlangsung sekitar 1 jam lamanya. Menurut kuasa hukum RS Siahaan, yang menjadi gugatan utama soal penyitaan lahan dan bangunan yang tidak ada pada penyidikan atau tuntutan, bahkan tidak ada juga pada putusan. Namun, 29 Mei 2019, tiba-tiba itu muncul surat penyitaan dari KPK. Berkas itu disertakan KPK sebagai bukti pada persidangan. Kemudian bukti surat diperlihatkan kepada masing-masing pihak lalu dinyatakan lengkap. Selepas itu, Ketua Majelis Hakim menunda sidang dan sidang akan dibuka kembali pada 20 Desember mendatang dengan agenda sidang lapangan di lokasi objek perkara yakni rumah warisan RS Siahaan yang disita KPK di Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar. Setelah bukti ini
verifikasi semua, ternyata sudah lengkap. Tentang penyitaan itu ada atau terjadi setelah kurang lebih 2,5 tahun setelah ini. Itulah yang tahun 2015. Itu tidak ada dalam putusan? Tidak ada dalam putusan. Tuntutan nggak ada, di peradilan pun nggak ada. Nah, tiba-tiba muncullah itu di surat perintah penyitaan dari KPK tertanggal 29 Mei 2015. Oh, ada dicantumkan mereka situ? Ada dicantumkan juga. Oke. Agenda hari ini adalah bukti surat dari kedua belah pihak. Ya. Untuk KPK-nya sendiri yang pada minggu yang lalu tidak menghadiri, hari ini dia hadir dan mengajukan bukti surat. Nah, jadi untuk pembuktian surat sampai tadi sudah selesai. Gitu. Jadi untuk agenda berikutnya, sesuai dengan tadi konfirmasi ke majelis itu, agendanya adalah pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Sebelumnya RS Yaan menggugat sebesar 45 miliar kepada KPK sebagai tergugat dalam perbuatan melawan hukum, melakukan penyitaan atau perampasan terhadap objek tanah yang di atasnya bangunan milik RS Yaan. Gugatan ditujukan kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan seperti Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Siantar, BPN Kota Siantar, serta pembelian atau pemenangan lelang. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Sejak dini, para siswa-siswi sekolah menengah atas sudah mulai perlu pemahaman tentang hukum perundungan atau bullying. Tujuannya agar siswa dapat meningkatkan kesadaran tentang perbuatan bullying dan bahaya narkoba. Ratusan siswa perwakilan dari SMK SMA sekota Pematang Siantar mengikuti kegiatan seminar hukum perundungan dan narkoba di salah satu aula hotel Pematang Siantar. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan seminar yang dibuat Lembaga Bantuan Hukum Pusbadi dan APBD Watch ini pada Sabtu lalu. Dalam kegiatan ini dijelaskan pemahaman masalah hukum atas perbuatan perundungan dan narkoba serta pencegahan dan menghindarinya. Adapun penyelenggaraan seminar ini kami buat untuk siswa-siswi yang ada di Kota Pematang Siantar, SMA, SMK dapat memahami apa yang menjadi persoalan hukum terkait dengan dua tema tadi, yaitu bullying dan narkoba. Kami berharap siswa-siswi dari SMK atau SMA Siantar bisa lebih paham apa bahaya narkoba, bagaimana cara pencegahannya. Jadi mulai dari siswa kita harus memberikan pemahaman bagi mereka bahwa bahaya narkoba ini berdampak kepada masa depan mereka. Dengan demikian hukuman mengancam mereka untuk bagi mereka yang melakukannya atau mencoba melakukannya. Makanya kita berikan peringatan sejak dini untuk tidak terlibat di narkoba ini, juga bullying itu. Siswa SMK dan SMA dinilai perlu diberikan pemahaman terkait hukum perundungan ini karena banyak kasus serupa yang terjadi di lingkungan remaja. Hal yang awalnya bercanda atau mengejek dan tindakan kekerasan dapat mengakibatkan korban perundungan malu ataupun cedera. Menurut saya sangat penting lah sekali. Ya. Apalagi kita di usia remaja, itu sangat rentan sekali ingin memukul atau Membuli segala macam. Apalagi zaman sekarang itu Pak, memang sudah zaman-zamannya saling menghina lah Pak. Ada yang saat tidak terima satu sama lain bentrok, tidak sama lain bentrok. Padahal di situ ada hukum di situ ya. Di situ ada hukum, bahkan sudah dibuat tuh di situ ada lembaga perlindungan anak. Tetapi kita sendiri masih saja sering menghina seakan-akan kita tuh lebih sempurna dari yang lain. Gitu ya. Kegiatan perundungan ini dapat mengarah pada hukuman tindak pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya para siswa-siswi dapat menjadi siswa yang tangguh dan berkarakter jauh dari perbuatan perundungan dan narkoba. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Ya, supaya Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.